Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mu'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan suatu kata yang paling afdol kita ucapkan pada pagi yang cerah ini. Sebab mengapa para pemirsa sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak henti-hentinya memberikan kepada kita tentang berbagai macam nikmatnya. Begitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh azabku amatlah pedih. Dari ayat tadi para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk selalu mensyukuri atas apa kenikmatan-kenikmatan yang Ia telah berikan kepada kita. Andaikan kita menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, para hadirin sekalian, perumpamaan lautan sebagai tintanya dan ranting-ranting pohon sebagai penanya, dan seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini sebagai kertasnya, niscaya itu semua tidak akan dapat menghitung seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, dan lupa pula kita kirimkan salawat merantaikan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah merupakan sosok Nabi yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Dan ia juga merupakan sosok Nabi yang telah melawan kafir-kafir Quraisy dan merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lentera dakwah dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Ananda akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul kematian. Di dalam kehidupan ini para pemirsa sekalian, pasti ada yang namanya kematian. Dan kematian juga para pemirsa sekalian tidak dapat kita hindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, niscaya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dari ayat tadi para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, niscaya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan perlu juga kita ketahui para pemirsa sekalian bahwasanya kematian juga tidak memandang dari titel atau jabatan kita, maupun kita seorang presiden, seorang wakil presiden, seorang bupati, seorang gubernur, seorang pejabat, seorang anggota DPR, seorang guru, seorang PNS, seorang dokter, seorang tentara, seorang polisi. Tetapi kalau kita masih mempunyai nyawa para pemirsa sekalian, niscaya kita akan merasakan yang namanya kematian. Pemirsa Lentera dakwah dimanapun Anda berada, perjalanan menuju akhirat para pemirsa sekalian bukanlah merupakan perjalanan yang sangat panjang. Banyak aral dan rintangan serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian juga para pemirsa sekalian merupakan gerbang pertama yang harus kita lewati untuk menuju akhirat. Dan kematian juga para pemirsa sekalian bukanlah hal yang sepele.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakarat, dan sesungguhnya di dalam sakaratul maut itu terdapat rasa sakit. Saat nyawa kita dicabut para hadirin sekalian, napas kita tersengal, mulut kita terkunci, dan seluruh anggota badan kita tanpa daya. Dan sejak saat itu, para pemirsa sekalian, pintu tobat pun tertutup, dan tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari yang namanya sakaratul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya, dzalika ma kunta minhu tahid, dan itulah kamu yang selalu lari daripadanya. Lentera dakwah. Kat dulu, Pak. Oke. Kulu pas itu lalunya, Ya. Oke. Pemirsa Lentera Dakwah dimanapun Anda berada, timbulnya sebuah pertanyaan para pemirsa sekalian. Lantas adakah amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Iza mata ibnu Adama, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Adapun perkara yang pertama ialah shadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariyah. Timbulnya sebuah pertanyaan para pemirsa sekalian, apakah yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan sedekatin jariyatin ialah wakaf. Sehingga ketika ada seseorang yang mewakafkan barangnya dalam bentuk kebaikan, maka selama barang itu pula digunakan dalam bentuk kebaikan, maka selama itu juga pula pahalanya akan terus menyiraminya meskipun jasadnya sudah berada di liang lahat. Dan adapun bagian yang kedua, para hadirin sekalian, ialah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan ilmu yuntafa'u bihi, para hadirin sekalian, ialah ketika ada seseorang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka orang lain tersebut menggunakannya dalam bentuk kebaikan, maka selama ilmu itu pula digunakan dalam bentuk kebaikan, maka selama itu juga pula pahalanya akan terus menyiraminya meskipun jasadnya sudah berada di alam kubur. Dan adapun bagian yang terakhir para pemirsa sekalian ialah doain waladin sholihin, doa seorang anak yang soleh. Maka daripada itu para pemirsa sekalian, ketika ada di antara kita yang telah meninggal keluarganya, saudaranya, sahabatnya, orang tuanya, maka janganlah kita sekali-kali untuk berhenti mendoakannya. Sebab mengapa para pemirsa sekalian? Karena doa seorang anak solehlah yang sangat mudah dijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Lentera Dakwah dimanapun Anda berada, mungkin inilah tausiah yang dapat Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenaran, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.